Hai, mari mulai hari kita dengan senyum sehat, penuh semangat. Tapi, sikat gigi kalian sudah betul belum? Mari kita bertanya ke dokter gigi Bambang Nursasongko. Sikat gigi cukup 2 kali, habis sarapan dan sebelum tidur. Habis makan siang hanya berkumur, lakukanlah dengan teratur. Lakukanlah dengan teratur. Halo dokter Bambang. Halo juga Mbak Ayu. Saya ada pertanyaan. Sebetulnya sikat gigi itu baiknya kapan? Karena kan kita dulu belajarnya habis mandi terus sikat gigi dari pelajaran TK dulu. Nah, baiknya gimana, Dok? Sebetulnya gini ya, jadi masalah sikat gigi itu, kalau Pak Kasur kan dulu ngarang lagu bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Dan itu sudah diikuti oleh mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan orang. Ya. Nah sebetulnya setelah melalui penelitian, ternyata itu cara yang kurang tepat. Karena begini, sebetulnya kepada waktu kita malam mau tidur, itu kan sudah sikat gigi. Ya. Berarti bersih kan? Nah pagi-pagi kita bangun, itu kira-kira masih bersih apa sudah kotor? Ya masih bersih dong. Masih bersih. Terus kita sikat. Setelah itu kita makan pagi, dibiarkan kotor sampai malam. Nah cuman barangkali memang orang banyak yang kurang bisa memahami ya. Jadi kita kasih analoginya aja deh. Saya biasanya kasih analogi itu piring makan. Iya. Jadi kalau malam mau makan malam, habis makan malam kan piring pasti dicuci. Setelah itu ditaruh di rak piring. Nah, pada waktu pagi-pagi kita mau sarapan itu, kita cuci dulu baru dipakai sarapan, atau dipakai sarapan dulu baru dicuci. Sarapan dulu baru dicuci. Nah, jadi itu sebetulnya yang benar. Karena begini, kenapa kalau saat sikatan itu sehari 2 kali? Karena begini, kalau pagi-pagi, setelah sarapan, kalau tidak disikat giginya, itu nanti 1 hari akan kotor. Dan makanan itu akan lengket di gigi ya setelah 2-3 jam. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya supaya dia jangan sampai lengket, jadi setelah sarapan pagi itu kita harus sikat. Nah, nanti pada waktu makan siang, itu cukup kumur. Kumurnya itu kumur yang keras ya, kalau orang bilang tuh kumur jorok gitu ya, tidak. Gitu ya. Itu maksudnya supaya makanan yang masih ada di mulut bisa bersih, ya kan? Nah setelah itu mungkin nanti sampai sore masih ngemil dan sebagainya, sisa makanan yang ada tuh lengket di gigi. Makanya pada waktu mau tidur kita sikat lagi, gitu. Jadi analoginya gini, kenapa sih kita harus flush, harus kumur yang kenceng? Jadi gigi, mulut itu kalau kita samakan dengan mobil, itu bukan limusin yang jalan di highway atau di tol. Mulut kita ini kayak traktor di sawah-sawah gitu ya. Atau kalau mobil itu off-road di lumpur-lumpur. Nah begitu selesai off-road, kan biasanya harus disemprot. Kalau cuma disiram pakai air di ember, kan nggak bisa kan, dia selengket gitu. Jadi harus di flush gitu ya. Jadi makanya kalau kumur itu juga seperti kalau kolongnya mobil tuh disemprot sama air gitu. Tapi kalau orang yang nggak punya alat semprotan cukup Iya kumur maksudnya itu aja. dengan cara kumur seperti itu seperti kita semprot gitu kan. Yap. Dan bagaimana dengan penggunaan flossing, Dok? Floss. Gini, memang ada begini, ada yang kalau makanan sering nyelip misalnya gitu ya, kita lakukan flossing. Atau misalnya orang yang gusinya sudah turun, barangkali makanan masuk dari samping, sehingga kita perlu floss. Tapi kalau misalnya nggak ada kasus seperti itu, dengan sikat gigi biasa juga cukup. Itu menarik juga. Cara sikat gigi yang benar bagaimana, Dok?
Cara sikat gigi ya begini. Jadi untuk sikat gigi itu tidak hanya caranya. Pertama mungkin waktunya, tadi sudah ya, kemudian caranya, kemudian sikat giginya seperti apa. Kemudian pemilihan pasta giginya juga seperti apa. Jadi gini, kita kasih contoh nih ya, kebetulan ada contohnya. Umumnya orang kalau sikat gigi kan begitu ya, Ya, depan belakang. ya depan Garis. belakang gitu ya. Nah kemudian dia buka begini, baru begitu juga ya. Ya. Nah sebenarnya begini, kalau kita sikat gigi seperti ini ada kemungkinan nanti terkikis. Jadi Gusinya. iya, daerah leher gigi ini terkikis. Ya sehingga seringkali minum es kok ngilu padahal nggak ada lubangnya, Iritasi ya. gitu kan ya. Jadi karena sebetulnya ini terkikis di sini. Ya. Jadi kayak ada defek cacat lah di situ ya. Jadi emailnya hilang sehingga leher giginya terbuka dan itu membuat menjadi sensitif. Nah sekarang kalau yang sekarang dianggap benar itu begini caranya. Jadi dari Miring, arah ya. gusi ya, terus ke arah permukaan, seperti dicungkil gitu, ya kan? Cungkil. Kenapa? Karena kalau kita gosok seperti ini, maka bulu sikat itu nggak akan masuk ke sela-sela gigi, hanya liwat gitu. Jadi harusnya begini. Kalau dari bawah ya, kalau dari atas ke arah permukaan gitu. Jadi posisi kepala miring ya? Iya, jadi begitu. Ya. Jadi kalau di mulut tuh, ya. nah gitu, bawah begitu ya. Kalau maju mundur di sini baru di permukaan. Yang nah, atas. di permukaan ini baru maju mundur. Kalau di sini cukup begini, gitu ya. Kemudian ada juga jenis sikat gigi yang elektrik. Ya. Yang elektrik tuh ini, dia bagian sikatnya ini bulat dan gerakannya tuh begini. Rotasi. Bukan rotasi ya, dia begini bolak-balik. Depan belakang. Balik. Nah itu dia lebih baik membersihkan gigi karena apa? Karena kalau kita lihat di sini gigi itu kan melengkung gini ya, leher giginya yang melengkung. Maka dengan dia bulat itu dia mengikuti lengkungan. Oh, oke. Gitu. Jadi dia bisa bersih seperti ini. Jadi, nah, cuman sekarang bagaimana cara pakai sikat gigi elektrik itu jangan digosok begini. Karena dia harus satu persatu. Bagaimana persamaannya ya, analoginya? Seperti kita membersihkan piring. Piring kita telugupkan gitu di meja. Kemudian waktu kita bersihkan kan begini, satu persatu. Bukan begitu. Ya. Nah, jadi cara menggunakan sikat elektrik itu dia berhenti setiap gigi. Gitu ya. Nah, kemudian siapa yang perlu pakai sikat gigi elektrik? Itu kalau biasanya dia usia sudah tua, tremor, pergerakannya terganggu ya, kemudian motoriknya juga kurang. Sebaiknya pakai itu. Gitu. Kalau yang muda nggak apa-apa, pakai yang biasa. Pakai gitu. yang biasa masih cukup bersih. Okay. Dan kemudian cara kita menyikat. Cara menyikat gigi itu begini. Sekarang nih saya mau tanya ya, kalau ada makanan lengket atau kotoran lengket di meja, itu kita membersihkannya itu begini atau begitu? Lebih digaruk. Nah, sekarang kalau makanan yang sudah lengket, yang tadi saya sampaikan kan kalau disikat itu kalau makanan sudah lengket, maka sebaiknya sikat gigi jangan ditekan. Jadi supaya dia betul-betul, nah begitu. Sebab kalau ditekan, dia jadi begitu kan? Iya. Akhirnya sisinya yang kena. Iya. Jadi tidak. Ya, jadi nggak. Lebih seperti nggak. Jadi sebaiknya di tekanan ringan aja supaya dia tetap bulunya ini berdiri begini. Kan seringkali orang misalnya belum 1 bulan sudah nyeber gitu ya. Itu kan terlalu. Nah, itu yang untung siapa? Tukang produsen. Ya. Sebetulnya brushnya ini mendingan soft atau hard atau yang medium? Ini
Sebetulnya yang medium saja cukup, Mhm. medium cukup. Kadang-kadang perlu soft. Soft itu misalnya gini, dia ada masalah gusi ya, seringkali berdarah gitu. Nah, selama perawatan supaya penyembuhannya jangan terganggu, nanti perawatan oleh tentu dokter spesialis perio namanya, yang merawat masalah gusi. Nah, nanti setelah selesai baru dipakai yang medium aja gitu. Oke. Ya, kemudian dari itu dari segi apa namanya tekanannya. Kemudian dari pasta giginya. Sebetulnya pasta gigi itu yang berperan penting apa sih di pastanya? Kalau Fluoride. kita lihat kan begini, banyak yang dikasih ada deterjen lah, ada enzim, ada fluoride, ada apa ya. Jadi sebetulnya gini, yang paling fungsi utama untuk membersihkan itu adalah serbuk. Jadi dalam pasta gigi itu ada serbuknya. Mhm. Nah, itu seperti kalau zaman dulu orang pakai bata, pakai batu apung ya, kemudian ada juga yang pakai apa namanya abu gosok, karena serbuknya yang dipakai, gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya zat tambahan yang paling penting untuk membersihkan gigi itu namanya fluor, ya. Yang lain ya bolehlah, tapi mungkin efeknya nggak terlalu besar. Yang utama itu fluor. Kenapa fluor? Karena begini, gigi itu ada mengandung fluor yang bisa keluar atau masuk, dan itu yang membuat apa namanya komponen material gigi itu menjadi kuat ikatannya. Jadi dikasih fluor, gitu ya. Cuman kalau kebanyakan fluor juga nanti giginya ini bukan pada waktu sudah dewasa ya. Ini pada anak-anak kan sering dikasih tablet fluor. Kalau terlalu banyak itu namanya fluorosis. Jadi giginya seperti kapur. Oke. Gitu. Jadi boleh dikasih fluor tapi jangan berlebih-lebihan. Itu dari pasta giginya. Kadang-kadang pasien nanya, "Dok, ini saya pakai pasta gigi yang apa ya?" Apa aja. Tidak harus merujuk pada satu merek. Kecuali misalnya giginya lagi sensitif, ya kan? Nah, itu pakai pasta gigi untuk gigi yang sensitif. Itu pun sebetulnya hanya untuk menghilangkan rasa sensitifnya. Tapi cara yang penting adalah bagaimana dia harus pergi ke dokter gigi untuk tahu apa penyebab sensitifnya gitu ya. Iya, karena kalau tidak tahu sebabnya akan terus terjadi. pakai yang seperti itu. Oke. Jadi kalau mengenai masalah sensitif ya, saya sering menganalogikan gigi itu seperti orang pakai helm. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini gigi ini ada apa namanya? Ini yang begini nih email nih. Ya, email itu kristal. Ya. Dan dia solid ya, artinya padat sekali, nggak ada yang bisa lewat dari email ini. Kemudian yang kedua ini adalah dentin. Dentin ini seperti tulang atau seperti gading gitu ya. Dan dia ada apa namanya saluran-saluran ya kecil mikroskopik gini ya. Berhubungan dengan namanya pulpa. Pulpa gigi itu kalau di tulang sumsumnya. Yang isinya ada saraf, pembuluh darah, jaringan ikat dan sebagainya ya, pembuluh limfe. Nah, sekarang begini. Ini bisa kita anggap seperti helm email ini. Dan gusi ini seperti kerah jaket. Ya. Sekarang kalau helm ini pecah atau berlubang, ini kepala merasa dingin kan? Iya. Kalau ini apa namanya kerahnya ini turun, ya, jadi terbuka. atau menyusut jadi terbuka menjadi linu, menjadi dingin. Nah, jadi kalau misalnya kita mengilu, kena dingin dan sebagainya, kena angin ngilu, berarti ada yang nggak beres. Apakah di gusi? Kalau penyebab gusi misalnya karena tadi disikat gigi, habis ini emailnya di sini dan terbuka. Nah, ini harus ditutup lagi dengan bahan dan alat nanti dokter gigi yang akan ngerjakan. Kalau ini bolong, berlubang, sampai kena bagian dalam ini juga akan menimbulkan rasa
dingin. Ya, jadi kalau digigit tentu ngilu. Nah, ini harus tentu ditutup gitu. Untuk lamanya sikat gigi itu sendiri dan juga persisnya kapan sesudah makan itu bagaimana, Dok? Nah, gini ya. Sekarang kan biasanya ibu-ibu itu, mbak-mbak, kalau habis make up, heavy make up, itu kan mereka perlu waktu juga ya untuk bersihkan. Nggak mungkin cuma dulu gini ya. Kenapa begitu mereka sangat concern dengan masalah muka? Karena kelihatan, Iya. ya kan? Orang tuh kadang-kadang nggak begitu terpeduli dengan kebersihan dan kesehatan gigi karena nggak kelihatan. Tutup mulut hilang, ya kan? Dan itu kadang-kadang bisa merubah senyum orang. Iya. Barangkali pernah lihat orang yang namanya tip over lip ya. Jadi si bibir atas tuh nggak pernah terbuka. Gitu. Kalau ngomong begini aja. Iya. Jadi mengubah ekspresi kan. Jadi kelihatannya tadinya orang histeria jadi kayaknya orangnya gitu ya. Karena dia berusaha nutupin masalah giginya. Gigi. Nah, jadi untuk membersihkan gigi itu antara 2 sampai dengan 3 menit waktu yang diperlukan untuk itu ya. Jadi supaya betul-betul bersih. Dan begini, apakah setelah habis makan boleh langsung sikat gigi? Sebetulnya begini, pada waktu kita makan, apalagi kalau makan yang asam-asam, orang kita kan sering tuh makan asam-asam, sayur asam lah, semua asam ya. Kalau gigi kena asam, itu seperti garam. Kalau zaman dulu ada garam batu ya, kena air. Ya, larut. Begitu kena air digosok gini larut kan, sama dengan gigi. Jadi pada waktu kena asam itu dia mudah larut. Jadi pada waktu disikat dia akan larut sebagian dari Kristalnya. mineral gigi ya. Ya tentu bukan sehari 2 hari. Dalam jangka waktu yang lama itu nanti lama-lama bisa habis gitu. Karena itu perlu waktu paling tidak setengah jam. Kenapa setengah jam? Karena ludah kita ini juga berperan. Ludah kita ini akan menetralisir asam yang ada di situ. Sehingga nanti itu mineral giginya akan berikatan dengan kuat lagi baru kita sikat. Gitu. Kadang-kadang orang bilang, wah gimana dok, saya kan kerja. Gitu. Ya kan kerja, kan di tempat kerja ada restroom, ada toilet ya. Bisa kita bawa sikat, kemudian kita sikat di situ. Terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Jadi sikat gigi itu nggak cuman asal bersih, gosok bersih, tapi ada caranya tertentu dan waktu tertentu untuk mencapai kesehatan yang optimum bagi gigi kita ya. Ya, jadi gini sebetulnya. Saya hanya berusaha menjelaskan masalah kesehatan gigi ini dengan bahasa awam yang mudah dicerna gitu ya. Sebab kadang-kadang kalau kita bicara terlalu ilmiah orang nggak begitu bisa memahami gitu kan. Jadi jangan sampai wah orang kan kadang-kadang sikat 2 kali sehari. Nah alasannya apa? Kadang-kadang mereka nggak tahu. Iya. Gitu. Dan kadang juga mereka tidak tahu cara yang benar bagaimana. Oke. Jadi terima kasih sekali atas penjelasan komprehensifnya. Jadi jangan lupa sikat gigi yang baik dan tetap senyum sehat, tetap semangat.